Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Devi merupakan seorang pegawai negeri sipil muda yang cantik. Ia mengabdikan dirinya sebagai guru bahasa Arab di sebuah pesantren. Di usianya yang baru menginjak 23 tahun, ia masih setia memilih hidup menjomblo, padahal banyak pria yang rela mengantre untuk meminangnya, baik sebagai kekasih maupun sebagai istri. Namun, Devi selalu menolak mereka dengan alasan yang tak pernah diketahui oleh siapapun. Setiap kali mengajar atau sekadar berjalan mengelilingi pondok saat jam istirahat, gombalan dari santri-santri lelaki sudah menjadi hal biasa yang harus ia hadapi. Bahkan, godaan tak hanya datang dari para santri. Beberapa rekan guru pria pun kerap melontarkan candaan kecil, seringkali menyangkut pautkan diri mereka dengan Devi, seakan berharap bisa menjadikannya pasangan hidup. Hari itu, Devi hendak mengajar di salah satu kelas. Hendra, salah satu guru pria yang diam-diam memendam rasa suka terhadap Devi sejak lama, tampak malu-malu seperti biasanya. Ia selalu ingin menyampaikan isi hatinya, tetapi keberaniannya belum juga muncul. Setelah Devi meninggalkan kelas, Hendra tersenyum sendiri dan terlihat salah tingkah. Ia hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal, sembari bergumam dalam hati tentang harapannya untuk suatu hari dapat memiliki hati Devi. Menghadapi santri-santri yang terkadang bandel memang bukan perkara mudah. Mengajar mereka bisa menguras emosi dan kesabaran. Namun, Devi tahu bahwa ia harus mampu mengendalikan perasaannya agar tak mengucapkan hal-hal yang tak pantas hanya karena sedang kesal. Ia pun harus tetap menjaga citranya, mengingat pesan ibunya yang memintanya untuk tidak hanya mengajar di pesantren, tetapi juga belajar memperkuat akhlaknya sebelum benar-benar menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Saat Devi hendak masuk ke kelas, guru yang mengajar sebelumnya belum juga keluar. Hal ini membuat Devi sedikit kesal, karena menurutnya sang guru telah memakan waktu dari jadwal mengajarnya. Ia lalu melihat jadwal pengajar dan menemukan nama Ustadz Tamrin tertulis di sana. Ustadz itulah yang mengambil sebagian waktunya. Devi pun mengetuk pintu dengan pelan dan menoleh ke dalam, melihat para santri dan Ustadz Tamrin yang tengah menyampaikan pesan penutup di akhir pelajaran. Ustadz Tamrin segera menghampirinya, menyampaikan permohonan maaf karena telah memotong waktu mengajarnya. Meskipun tersenyum dan berusaha bersikap maklum, di dalam hati Devi tetap merasa tidak nyaman dengan situasi itu. Ustadz Tamrin lalu membereskan perlengkapan mengajarnya dan meninggalkan kelas. Selama mengabdi di pesantren, Devi seringkali mengeluh. Ia belum memiliki tempat tinggal tetap dan akhirnya memilih tinggal di rumah salah satu warga yang kebetulan kosong dan memang ditawarkan untuknya. Jarak antara rumahnya yang asli dengan pesantren terlalu jauh untuk ditempuh setiap hari. Oleh sebab itu, ia memilih pulang hanya pada hari Kamis hingga Minggu siang. Sore harinya ia sudah harus kembali ke pondok agar siap mengajar keesokan harinya. Usai mengajar, Devi menuju ruang guru untuk beristirahat. Di sana, ia mendengar percakapan ringan yang menarik perhatiannya. Para guru sedang membahas sosok pria tampan yang baru-baru ini hadir di pesantren. Sosok itu dikenal bukan hanya karena wajahnya yang rupawan, tetapi juga karena akhlaknya yang baik. Ia pun menjadi idola para perempuan karena dianggap sebagai calon imam yang ideal. Devi, yang memiliki rasa penasaran tinggi, ikut menyimak pembicaraan tersebut. Ia baru mengetahui bahwa pria yang dibicarakan itu adalah Ustadz Tamrin, orang yang tadi sempat ia temui di kelas. Para guru wanita lain merasa iri karena Devi bisa berbincang dengannya. Mereka menganggap Devi beruntung karena Ustadz Tamrin dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan tidak mudah didekati, terutama oleh perempuan. Devi hanya tersenyum, menyadari bahwa dirinya memang menarik perhatian banyak pria, dari polisi, pejabat, hingga pengusaha. Namun, semua lamaran itu selalu ia tolak, dengan alasan yang hanya ia dan keluarganya ketahui. Ibunya pernah mengirim pesan, mengingatkan bahwa Devi harus tetap fokus pada tujuannya mengajar di pesantren. Ia harus menemukan dan mencapai sesuatu yang sudah ditentukan. Ibunya juga berpesan agar Devi tak sembarangan menerima seseorang,
karena harus ada syarat yang dipenuhi dan sesuai dengan tingkat yang ditetapkan. Devi hanya bisa menjawab bahwa ia akan terus mencari sosok berakhlak baik seperti yang dimaksud. Diam-diam, Devi mulai menaruh harap pada sosok Ustadz Tamrin. Ia ingin mencoba mendekatinya secara perlahan, tanpa menunjukkan rasa tertarik secara terang-terangan. Rasa penasarannya terhadap kepribadian sang Ustadz pun semakin bertumbuh. Suatu hari, Devi membawa makanan yang ia masak sendiri untuk Ustadz Tamrin. Dengan hati-hati agar mangkuk yang dibawanya tidak terjatuh, ia tiba di depan rumah sang Ustadz dan mengucapkan salam. Dari dalam rumah, suara Ustadz Tamrin terdengar membalas salamnya sambil bersiap mencari baju setelah selesai mandi. Ketika pintu dibuka, wajah segar Ustadz itu membuat Devi tertegun sejenak. Penampilannya yang sederhana justru membuatnya terlihat semakin menarik. Devi menyampaikan bahwa ia membawa sedikit makanan hasil masakannya, dan memilih memberikannya kepada Ustadz Tamrin daripada dibiarkan mubazir. Ustadz Tamrin menyambut dengan hangat dan berterima kasih. Ia mengaku tinggal seorang diri dan hanya mampu memasak makanan-makanan sederhana. Devi sempat menyarankan agar memanggilnya dengan sebutan yang lebih santai, namun ia tetap menghormatinya dengan sapaan yang sopan. Di tengah-tengah kegiatannya mengajar, Devi seringkali dihantui oleh pesan ibunya. Ia tak pernah benar-benar bebas selama belum mendapatkan calon suami. Bahkan, kebebasan yang ia rasakan kini pun masih berada dalam lingkup pesantren. Ia tak mengetahui alasan pasti mengapa ibunya begitu menekankan hal itu, namun Devi merasa terikat oleh batasan yang tak bisa ia langgar. Saat melamun di kelas, seorang santri perempuan menyadarkannya dari pikiran yang melayang. Devi tersenyum, menerima buku tugas yang dikumpulkan, dan memeriksa hasil kerja si santri sebelum mengembalikannya sambil memberikan dorongan agar terus mempertahankan semangat belajarnya. Karena jarak rumah Devi dari pesantren cukup jauh, yakni sekitar 500 meter, Ustadz Tamrin memiliki niat untuk menemaninya pulang. Lingkungan sekitar pondok yang cukup sepi saat malam hari membuatnya khawatir akan keselamatan Devi. Ia pun berpamitan kepada beberapa orang, menjelaskan bahwa rumahnya bersebelahan dengan Devi, dan merasa bertanggung jawab untuk memastikan Devi sampai dengan selamat. Kekhawatiran yang sama juga dirasakan oleh Hamzah, salah satu warga yang mengangguk menyetujui niat baik Tamrin. Namun, Hendra yang sejak awal menaruh hati pada Devi merasa terlambat mengambil langkah. Ia hanya bisa menahan gejolak hatinya sambil menyaksikan kepergian Tamrin. Harun, salah seorang warga lain, tiba-tiba berkomentar bahwa mereka terlihat cocok. Hamzah mengangguk setuju, namun Hendra tampak tak bisa tinggal diam. Ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa berjalan berduaan di malam hari bisa menimbulkan fitnah, apalagi jika dilihat oleh warga lain. Karena itulah, ia memutuskan untuk menyusul dan mengawasi mereka dari kejauhan. Saat suasana mulai tenang, tiba-tiba terdengar teriakan yang mengguncang perhatian semua orang. Warga berlarian ke arah sumber suara. Harun, Hamzah, dan Pak Anton ikut menyusul untuk mengetahui apa yang terjadi. Seorang ibu terlihat menangis terseduh-seduh, menyampaikan bahwa bayinya yang baru berusia 4 bulan telah menghilang. Ia tak mengetahui kemana perginya sang anak. Ia hanya sempat ke kamar mandi, dan saat kembali, bayinya sudah tidak ada. Ia meminta pertolongan dengan penuh harap. Suaminya sedang merantau, dan ia merasa sangat kehilangan. Semua warga pun segera bergerak, membantu mencari bayi yang hilang tersebut. Pencarian terhadap bayi yang hilang segera menyebar di antara warga kampung. Mereka menyisir setiap sudut perkampungan, bahkan hingga masuk ke dalam hutan. Semakin dalam mereka menelusuri, semakin pekat pula suasana malam yang mereka hadapi. Namun, semangat pencarian tak pernah padam, bahkan hingga waktu subuh tiba. Warga terus mencari tanpa lelah. Pertanyaan pun mulai bermunculan. Kemana bayi itu menghilang? Saat sang ibu ditanya, ia menjelaskan bahwa pintu kamarnya dalam keadaan tertutup, hanya sebuah jendela kecil yang terbuka. Salah seorang warga kemudian mengecek jendela itu dan menemukan bahwa ukurannya memang kecil,
mustahil bagi orang dewasa untuk masuk melalui celah sempit tersebut. Kecurigaan mulai muncul. Jika bukan orang dewasa, mungkinkah ada remaja yang berkeliaran di malam hari melakukan hal seperti itu? Namun, rasanya hal itu pun tidak masuk akal. Warga kemudian bersepakat untuk meminta pendapat kepada Ustadz Tamrin, karena mereka meyakini bahwa pria tersebut dikenal sebagai orang pintar yang bisa memberikan petunjuk. Beberapa warga, termasuk ibu yang kehilangan anak, segera menuju ke rumah Ustadz Tamrin. Di dalam rumah, Ustadz itu baru saja menyelesaikan salat tahajud ketika ketukan pintu terdengar. Setibanya para warga di sana, Ustadz Tamrin menyambut mereka dan bertanya mengenai keramaian yang terjadi. Sang ibu, dengan isak tangis, mengabarkan bahwa bayinya telah diculik. Ustadz Tamrin merasa heran bagaimana penculikan bisa terjadi jika sang ibu sedang dalam kondisi terjaga. Keterangan tentang jendela yang kecil juga membuatnya semakin curiga, sebab secara logika, manusia dewasa tidak akan mampu masuk melalui jendela sempit seperti itu. Warga pun mengajak Ustadz Tamrin menuju ke rumah ibu tersebut. Setibanya di sana, ia masuk dan memejamkan matanya sejenak. Warga yang menyaksikan hal itu tidak memahami apa yang sedang ia lakukan. Setelah beberapa saat, ketika matanya terbuka, ekspresinya berubah serius. Ia mengatakan bahwa anak dari ibu tersebut sudah meninggal. Nafas sang ibu tercekat mendengar kenyataan yang mengejutkan itu, apalagi hingga saat itu belum ada kabar pasti mengenai keberadaan anaknya. Ustadz Tamrin mengaku merasakan jejak energi di tempat itu. Ia pun masuk ke dalam kamar, mencoba memahami lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi. Dalam keyakinannya, makhluk yang menculik bayi tersebut bukanlah manusia, melainkan sosok Parakang. Keheningan sejenak menyelimuti warga yang saling menatap, terkejut dengan pernyataan tersebut. Mereka sulit percaya bahwa kampung mereka ternyata dihuni oleh makhluk seperti itu. Menurut Ustadz Tamrin, Parakang tidak hanya memangsa bayi, namun juga mengincar orang yang sedang sakit, bahkan manusia sehat pun bisa menjadi korban jika kekuatan Parakang berada pada titik puncaknya. Keesokan harinya, sesuai permintaan Ustadz Tamrin, warga menyebarkan peringatan ke seluruh kampung. Mereka diberi pesan agar menjaga dengan sangat hati-hati para ibu hamil, bayi, dan orang sakit, karena mereka adalah target utama makhluk tersebut. Penjelasan lebih lengkap tentang Parakang disampaikan kepada warga. Makhluk ini bisa berubah bentuk, namun perubahannya tidak sempurna dan masih bisa dikenali. Jika mereka berubah menjadi anjing atau kucing, biasanya kaki belakangnya akan tampak lebih panjang dan ekornya terlihat aneh, seperti terlalu pendek. Ketika berubah menjadi pohon, bentuknya akan menyerupai dua batang yang berdiri tegak, yang sesungguhnya merupakan jelmaan dari dua tangan manusia. Di pagi hari, Devi keluar dari rumahnya bersamaan dengan Ustadz Tamrin. Mereka berjalan menuju pesantren sambil berbincang ringan di perjalanan. Devi sempat mendengar kabar mengenai Parakang, tetapi baru kali itu ia benar-benar penasaran. Ia pun bertanya siapa atau apa itu sebenarnya Parakang, karena sebelumnya ia belum pernah mendengarnya. Ustadz Tamrin menjelaskan bahwa Parakang adalah sosok manusia yang mempelajari ilmu hitam. Mereka cenderung menyerang ibu hamil, bayi, dan orang sakit. Jika kekuatan mereka meningkat, maka manusia biasa pun bisa dijadikan korban. Devi merasa merinding dan ketakutan, apalagi karena ia tinggal seorang diri. Ia mulai merasa khawatir jika harus pulang malam hari. Biasanya rasa takut itu masih bisa ia tahan, namun kali ini berbeda. Melihat ketakutan Devi, Ustadz Tamrin menawarkan bantuan untuk menemaninya pulang jika diperlukan. Devi hanya bisa menunduk malu, tidak menyangka bahwa Ustadz tersebut memberikan perhatian seperti itu. Setelah itu, mereka sampai di ruang guru di pesantren dan bergabung dalam obrolan bersama guru-guru lainnya yang membahas Parakang. Karena penasaran, Devi bertanya apakah Parakang itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Penjelasan yang ia terima menyebutkan bahwa Parakang bisa berasal dari laki-laki maupun perempuan, dan biasanya mereka menjadi seperti itu karena melakukan ritual tertentu atau menerima ilmu dari seseorang, namun gagal menyelesaikannya.
Devi bergidik ngeri membayangkan bahwa ada orang yang mau menempuh jalan seburuk itu. Hamzah, yang duduk di dekatnya, merasakan hal serupa. Di sisi lain, Hendra merasa kesal karena Tamrin terus mencari perhatian Devi. Ia tidak menyadari bahwa pikirannya telah dibutakan oleh rasa cemburu yang dalam. Sepulang dari pesantren, Ustadz Tamrin mengajak Devi untuk menjenguk ibu yang bayinya diculik. Devi merasa sangat iba terhadap perempuan itu. Ia bahkan tak sanggup membayangkan jika dirinya yang mengalami kejadian memilukan tersebut. Sesampainya di rumah ibu itu, Tamrin mengetuk pintu sambil memberi salam. Namun, hingga 3 kali ketukan dilakukan, tetap tidak ada jawaban dari dalam rumah. Devi menyarankan agar mereka kembali pulang, karena kemungkinan besar ibu tersebut tidak berada di rumah. Ustadz Tamrin pun menyetujui dan mengantarnya pulang. Sesampainya di rumah, Devi beristirahat sambil terus memikirkan tentang sosok misterius yang menggemparkan kampung. Ia bertanya-tanya siapa manusia yang menjelma menjadi parakang dan apa sebenarnya tujuan mereka. Namun, Devi memilih untuk tidak memikirkannya terlalu dalam karena kesadaran bahwa dirinya tinggal sendiri di rumah membuatnya merasa lebih takut. Malam hari pun tiba. Warga kampung memutuskan untuk berjaga, berkeliling mengitari desa demi mencegah kehadiran makhluk tersebut. Mereka bertekad untuk menemukan dan memusnahkan parakang yang telah menebar teror di wilayah mereka. Tamrin dan Hendra turut bergabung dalam penjagaan tersebut. Namun, di tengah perjalanan yang kebetulan melewati rumah Devi, Hendra menyelinap diam-diam dari rombongan untuk mendatangi rumah Devi. Sesampainya di sana, Hendra memberi salam dan kemudian masuk ke dalam rumah ketika Devi membukakan pintu. Ia tampak senang bisa bertemu Devi secara pribadi. Devi merasa heran mengapa Hendra datang ke rumahnya, karena jarak rumah mereka cukup jauh. Hendra berdalih bahwa ia sedang ronda bersama warga dan sekadar mampir karena kebetulan melewati tempat itu, sambil berharap bisa mendapat informasi mengenai pergerakan parakang. Sementara itu, Tamrin bersama warga lainnya sedang beristirahat. Ketika matanya menelusuri wajah orang-orang di sekitarnya, ia menyadari ada satu orang yang tidak terlihat. Setelah mencermati lebih lanjut, ia baru sadar bahwa Hendra tidak ada bersama mereka. Ketika ia menanyakan kepada warga lain, semua menggeleng karena memang tidak melihat keberadaan Hendra. Suasana seketika menjadi tegang. Warga mulai khawatir dan saling bertanya apakah mungkin Hendra menjadi korban selanjutnya. Kekhawatiran itu menimbulkan kepanikan kecil. Tamrin mencoba menenangkan mereka dengan mengajak untuk tetap tenang dan berdoa. Ia menyatakan keyakinannya bahwa Hendra tidak menjadi korban makhluk tersebut. Tanpa membuang waktu, Tamrin pun bergegas menuju rumah Devi. Setibanya di sana, ia mendengar suara laki-laki dari dalam rumah. Ia mencoba menyimak lebih saksama dan tak bisa menahan geleng kepala saat menyadari bahwa suara itu berasal dari Hendra. Setelah memberi salam dan dipersilakan masuk, Tamrin mendapati Hendra sedang duduk di dalam bersama Devi. Wajah Hendra tampak terkejut, namun akhirnya ia hanya bisa tersenyum kaku dan meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin beristirahat karena suasana di jalanan kampung terlalu gelap dan menyeramkan. Tamrin menegaskan bahwa tindakan seperti itu sangat tidak bijak, apalagi mengingat semua warga sedang waspada terhadap ancaman parakang. Devi menatap Tamrin dengan heran, lalu mengalihkan pandangannya ke Hendra, yang akhirnya meminta maaf terlebih dahulu kepada Devi dan kemudian kepada Tamrin. Penjagaan malam dilanjutkan. Warga terus berkeliling hingga salah satu dari mereka iseng masuk ke dalam hutan dan menemukan sebuah sarung tergeletak di tanah. Ia segera kembali dan menyerahkan temuannya kepada Tamrin. Setelah menghirup aromanya dan mencermati sarung itu, Tamrin menyimpulkan bahwa sarung tersebut adalah milik bayi yang hilang. Ia mengingat bau yang sangat mirip ketika memasuki kamar sang ibu beberapa hari sebelumnya. Setelah memastikan temuannya, Tamrin memberi arahan bahwa mereka sebaiknya tetap melanjutkan penjagaan. Memasuki hutan tanpa arah yang pasti dianggap tidak efektif, karena tidak ada jaminan bahwa makhluk itu masih berada di sana. Setelah berjaga hingga pukul 1 dini hari, para warga memutuskan untuk pulang,
Namun tekad mereka tetap sama. Kegiatan ronda malam harus dilakukan setiap hari demi mencegah jatuhnya korban berikutnya akibat teror makhluk mengerikan bernama Parakang. Sebelum mereka bubar, Tamrin kembali menjelaskan ciri-ciri dari sosok itu, mengingatkan agar semuanya selalu waspada dan menyebarkan informasi tersebut. Secara lahiriah, makhluk tersebut tampak seperti manusia biasa. Namun, dalam waktu-waktu tertentu, naluri alaminya muncul dan ia berubah menjadi hewan seperti anjing atau kucing. Perubahan itu tidak sempurna, sehingga masih dapat dikenali, seperti ekor yang lebih pendek dari biasanya, kaki belakang yang jumlahnya 3, serta tatapan yang selalu menunduk. Ketika malam kembali menyelimuti kampung, kegiatan ronda pun kembali digelar. Warga memeriksa rumah-rumah satu persatu, memperhatikan setiap gelagat mencurigakan dari penghuninya. Dalam perjalanan itu, mereka menjumpai sebuah rumah terpencil yang letaknya agak berjauhan dari rumah lainnya, meskipun masih berada dalam kawasan kampung. Tiba-tiba terdengar suara jeritan memilukan dari dalam rumah tersebut, membuat suasana menjadi tegang. Raut wajah Tamrin tampak berubah serius. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan secari kertas, lalu memastikan bahwa rumah itu adalah milik seorang penjual jamu yang ditemuinya pada siang hari sebelumnya. Penjual jamu itu diketahui sedang hamil. Tamrin memerintahkan agar semua orang tetap tenang dan tidak panik. Ia menyampaikan bahwa rumah tersebut dihuni oleh sosok Parakang, dan suara jeritan dari dalam rumah adalah raungan dari makhluk itu yang sedang kesakitan akibat tendangannya pada pagi hari saat makhluk itu menjelma menjadi seekor kucing. Warga pun terkejut dan salah satu dari mereka mengusulkan untuk membunuh makhluk tersebut. Namun, Tamrin dengan tegas menahan langkah mereka, mengingatkan bahwa Parakang hanya bisa dipukul sekali saja. Jika dipukul lebih dari sekali, makhluk itu akan sembuh dan menjadi jauh lebih buas serta berbahaya. Ia menambahkan bahwa menjelang ajal, Parakang biasanya mengucapkan mantra tertentu, dan siapapun yang mengulanginya akan menjadi wadah baru bagi makhluk tersebut. Hal itu membuat warga semakin ngeri. Candaan dari Hendra sempat mencairkan suasana ketika ia menyarankan agar wanita itu dinikahi saja agar tidak berbahaya. Namun, warga lain segera menolak dengan tubuh yang bergidik jijik. Tamrin pun memperingatkan agar semua mengikuti arahannya dan tidak bersikap keras kepala. Beberapa dari mereka sempat bercanda, tetapi suasana kembali tegang ketika suara jeritan terdengar lagi, kali ini diiringi oleh permintaan tolong yang memilukan. Tamrin sadar bahwa teriakan itu adalah usaha terakhir makhluk tersebut untuk memindahkan dirinya ke tubuh orang lain sebelum ajal benar-benar menjemput. Ia mengetuk pintu untuk memastikan apakah ada orang lain di dalam, lalu memerintahkan warga untuk mengikutinya. Pintu rumah dalam keadaan terkunci, sehingga mereka harus mendobraknya. Setelah berhasil masuk, hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyelimuti seluruh tubuh mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Tamrin mencari keberadaan wanita pemilik rumah tersebut dan menemukan sosoknya di dalam salah satu kamar. Ia mendekatinya dan memeriksa keadaannya, lalu memastikan bahwa wanita itu telah meninggal dunia. Warga yang berada di belakangnya memandang dengan ngeri dan tak menyangka bahwa Tamrin berani melakukan hal tersebut. Sementara itu, Devi mendatangi rumah Hamzah untuk menginap selama beberapa malam karena ketakutan tinggal sendirian di rumah. Kehadirannya disambut hangat oleh Ibu Hamzah yang merasa senang bisa menolong. Mereka kemudian menikmati makan malam bersama, membicarakan ketakutan Devi akan sosok Parakang. Candaan pun sempat mencairkan suasana ketika Ibu Hamzah menggoda Devi tentang hubungannya dengan Tamrin, membuat Devi tersipu malu. Keesokan harinya, setelah makhluk itu dikuburkan, warga mulai kembali pada aktivitas seperti biasa. Harum meyakinkan Hamzah dan Devi bahwa kampung kini telah aman. Namun, Tamrin tetap berjaga-jaga karena ia merasa kemungkinan makhluk tersebut belum sepenuhnya musnah. Suasana kampung yang semula mencekam mulai kembali tenang. Semua warga membersihkan halaman rumah mereka secara serempak, memanfaatkan hari libur dari kegiatan pesantren. Saat itu, Devi datang membawa sarapan berupa nasi goreng untuk Tamrin. Ia menyapa dengan panggilan yang sudah lama tidak digunakan, membuat Tamrin tersentak dan rindu akan sapaan tersebut.
Devi pun diajak masuk rumah, tanpa menyadari bahwa beberapa warga sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Namun, mereka tidak berprasangka buruk, justru tersenyum mendukung, mengingat jasa besar Tamrin dalam mengalahkan makhluk parakang. Suasana hening seketika pecah oleh suara klakson mobil yang berhenti di depan rumah Devi. Ia tersenyum karena telah menduga siapa yang datang. Benar saja, sang ibu keluar dari dalam mobil dan disambut hangat oleh Devi. Ia segera berpamitan kepada Tamrin dan warga lainnya sebelum masuk ke rumah bersama ibunya. Surati, sang ibu, sempat heran melihat kondisi rumah Devi yang sederhana. Namun, Devi menyatakan bahwa dirinya sudah merasa cukup dan nyaman dengan tempat tinggal tersebut, terlebih karena letaknya dekat dari pesantren. Ketika ditanya mengenai pria yang sedang dekat dengannya, Devi hanya menjawab singkat bahwa hal itu masih rahasia. Surati penasaran, tetapi mencoba bersabar. Tak lama kemudian, Hendra datang ke rumah Devi untuk meminjam beberapa soal yang telah dibuatnya. Ia memperkenalkan diri kepada Surati, yang langsung memperhatikan penampilannya dengan teliti dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dalam hati, Surati merasa cukup puas dengan penampilan pria tersebut dan menduga bahwa bisa jadi dia adalah pria yang sedang dekat dengan putrinya. Ketika Devi hendak menjawab pertanyaan Hendra, sang ibu justru lebih dulu menyela dan menyuruh Devi meminjamkan soal-soal tersebut tanpa keberatan. Devi sempat heran dengan sikap ibunya yang tiba-tiba berubah, apalagi saat berada di hadapan Hendra, membuat hatinya sedikit risau dan tak nyaman. Sepeninggal Devi, Surati segera mengajukan pertanyaan yang sejak tadi menggelayut dalam pikirannya. Ia ingin tahu apakah Hendra merupakan kekasih putrinya. Senyuman Hendra yang disusul oleh gelengan kepala menjawab rasa penasaran itu, dan tentu saja membuat Surati menarik napas kecewa. Ia mengira keduanya memiliki hubungan istimewa, sebab menurutnya mereka sangat serasi. Surati bahkan sempat berujar bahwa seandainya diizinkan, ia rela menerima Hendra sebagai menantu. Namun, Hendra menyampaikan bahwa dirinya tak ingin memaksakan perasaan Devi yang tampaknya tidak tertarik padanya. Surati merasa heran. Ia tak yakin kalau anak perempuannya tak menyukai pemuda setampan Hendra. Dalam hatinya, Hendra mencatat pepatah lama, menangkan dahulu hati orang tua, baru anaknya. Bila restu telah ada, maka langkah berikutnya hanyalah usaha. Ketika Devi kembali sambil membawa soal-soal yang sempat diminta, ia meminta maaf karena agak lama. Soal tersebut rupanya terselip di tempat yang sempat membuatnya lupa. Hendra pun pamit, meski Surati sempat menahannya untuk sekadar menikmati minuman. Namun Hendra menolak secara halus karena alasan kesibukan. Ia keluar dengan raut wajah penuh kepuasan, merasa berhasil mengambil hati ibunya Devi. Bahkan, klakson mobilnya yang dibunyikan 3 kali seolah menjadi simbol perpisahan yang berkesan. Surati mulai menunjukkan kekagumannya. Menurutnya, Hendra bukan hanya tampan dan baik hati, tetapi juga beragama. Ia menyebutnya sebagai sosok menantu idaman, bahkan menyatakan niat untuk menjodohkan Devi dengannya. Namun Devi menolak, sebab hatinya tak pernah berpihak pada Hendra. Ia mencintai orang lain, seseorang yang belum siap ia sebutkan namanya, namun sudah jelas siapa yang dimaksud, Ustadz Tamrin. Setelah ibunya berpamitan untuk pulang, Devi menghela napas panjang. Ucapan ibunya mengenai perjodohan dengan Hendra terus terngiang dan membuat hatinya terasa berat. Sepulang dari pesantren, tubuh Devi terasa sangat lemas hingga membuat Tamrin khawatir. Ia kemudian memutuskan untuk memanggil seorang tetangga wanita guna menemani Devi. Ia tahu, bila ia yang menemani Devi seorang diri, bisa saja timbul fitnah dari warga. Devi yang terbaring di kursi panjang terlihat sangat tidak berdaya. Ia tertidur dalam kondisi demam tinggi dan menggigil. Ibu Jumaidin yang melihatnya mulai khawatir dan bertanya mengenai penyebab kondisi Devi. Ustadz Tamrin menghela napas sebelum akhirnya menjelaskan kisah tentang penjual jamu yang ternyata adalah makhluk berilmu hitam. Ibu Jumaidin dibuat tercengang dan ketakutan, namun Ustadz Tamrin segera menenangkannya, mengingat kondisi Devi yang sangat tidak stabil.
Doa pun terus dipanjatkan. Semoga Devi segera diberi kesembuhan. Namun malam semakin larut dan kondisi Devi justru semakin memburuk. Ibu Jumaidin akhirnya pamit sejenak untuk memanggil warga lain agar membantu mengangkat Devi ke tempat yang lebih nyaman. Kepanikan pun mulai menyelimuti kampung setelah warga mendengar penjelasan Tamrin. Saat suhu tubuh Devi terus meningkat, ia mulai meracau dengan suara serak dan dalam. Ia mengucapkan kalimat-kalimat aneh, menyebut bahwa kehadirannya akan terus membawa ketidaktenangan bagi kampung tersebut karena ada tujuan dari seseorang yang belum tersampaikan. Ia bahkan memanggil-manggil nama Surati. Pemandangan menjadi mencekam ketika mata Devi terbuka lebar dengan pandangan tajam yang menakutkan. Ia menunjuk satu persatu warga yang hadir, lalu tertawa keras dengan suara yang menakutkan. Kalimat yang sempat ia ucapkan pun terputus tiba-tiba saat matanya kembali terpejam. Tamrin dibuat bingung. Ia belum dapat mengenali jenis makhluk yang merasuki Devi. Yang membuatnya semakin bingung, nama Surati terus-menerus disebut oleh makhluk itu. Warga mulai berspekulasi, menyalahkan kejadian ini pada jamu yang diberikan oleh makhluk jadi-jadian itu. Barang-barang di kamar Devi tiba-tiba jatuh, memicu ketakutan yang semakin menjadi. Tamrin meminta semua untuk tetap tenang dan tidak panik. Ia mengingatkan agar terus memohon perlindungan kepada Tuhan dan jangan berhenti berdoa. Ketika Devi akhirnya sadar, ia melihat sekeliling yang dipenuhi warga. Tamrin dengan sigap memberikannya segelas air ruqyah. Devi meminumnya, namun kemudian merasa mual dan buru-buru menuju kamar mandi. Ia memuntahkan banyak cairan yang diyakini sebagai efek ilmu guna-guna yang mengendap dalam tubuhnya. Wajahnya masih terlihat pucat setelah keluar dari kamar mandi. Tubuhnya lemah dan pasif, namun warga membantu menuntunnya kembali ke tempat tidur. Devi merasa sangat tidak enak karena telah merepotkan banyak orang. Sementara itu, di pesantren, Hamzah menerima pesan dari Devi yang isinya membuatnya merasa iba. Ia membalas pesan itu dengan doa agar Devi lekas sembuh dan berpesan agar Devi rutin meminum air yang telah diberikan oleh Tamrin. Kebetulan Tamrin datang ke pesantren, dan Hamzah langsung menyampaikan bahwa ia ingin berbicara empat mata dengan sang ustadz setelah pulang nanti. Mereka pun sepakat bertemu di masjid. Setelah bertemu di masjid, Hamzah menjelaskan bahwa Devi sedang tidak bisa hadir ke pesantren karena sakit. Ia juga menyampaikan pesan penting yang berkaitan dengan perasaan Ustadz Tamrin. Hamzah berharap agar Tamrin tidak menunda lagi, karena pesaing di pesantren semakin banyak, terutama Hendra. Ucapan Hamzah justru membangkitkan semangat Tamrin yang sebelumnya sempat ragu apakah Devi memiliki perasaan yang sama. Dengan semangat yang tumbuh kembali, Tamrin memantapkan niatnya. Ia keluar dari rumahnya dan menuju rumah Devi. Ketukan 3 kali menjadi pertanda kedatangannya. Setelah dipersilakan masuk, Tamrin duduk dan menyampaikan isi hatinya yang selama ini ia pendam. Dengan penuh keyakinan, Tamrin menyampaikan bahwa kedatangannya bukan tanpa maksud. Ia ingin meminta hati Devi sebagai pendamping hidupnya. Ia menyadari mungkin ucapannya terkesan tergesa, tapi perasaannya sudah terlalu lama tertahan. Devi, yang semula gugup, akhirnya menyampaikan bahwa ia tak tahu harus berkata apa selain menerima dengan hati terbuka. Ungkapan itu membuat Tamrin merasa sangat lega. Ia menyampaikan rasa syukurnya atas diterimanya perasaan itu. Ia pun berniat melamar Devi pada minggu depan dan menanyakan alamat rumah Devi. Namun Devi mengusulkan agar Tamrin tak perlu repot-repot, karena ia sendiri akan menghubungi ibunya untuk datang ke sini. Mereka pun sepakat, insya Allah minggu depan segalanya akan terlaksana. Hari-hari Devi berjalan seperti biasa, meskipun perlahan, keganjilan kembali merasuki dirinya. Saat tengah bercermin, ia sempat melihat bayangannya sendiri, namun ada yang berbeda, lingkungan di sekitar pantulan wajahnya tampak menghitam. Berusaha berpikir positif, ia membenarkan posisi jilbabnya. Namun, kejutan yang datang tak lagi dapat ia tahan. Dirinya yang berada di dalam cermin tampak berbeda. Sosok itu, yang menyerupainya, mulai menyapa.
Sosok tersebut mengungkapkan bahwa dirinya adalah bagian dari Devi, jiwa yang telah lama bersemayam dalam dirinya, namun baru kini memperlihatkan diri. Sosok itu sempat hampir muncul beberapa waktu lalu, tetapi ia menahan diri. Menurutnya, kemunculan yang sempurna hanya dapat terjadi jika Devi telah menemukan pasangan dan akan melangsungkan pernikahan. Maka, barulah sosok itu bisa mewariskan dirinya kepada keturunan Devi. Devi tersentak, tangannya meraba wajahnya. Ia tak merasakan apapun, kulitnya tetap terasa normal. Namun, pantulan di cermin menunjukkan wajah yang gelap, menyeramkan. Sosok tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak bisa disentuh karena merupakan jiwa halus yang menyatu dalam tubuh Devi. Hanya kematian bersama yang bisa melepaskan ikatan itu. Dengan kaget, Devi bertanya sejak kapan makhluk tersebut tinggal di tubuhnya. Sosok itu menjelaskan bahwa semua bermula sejak ibunya, Surati, mendatangi seorang dukun demi mendapatkan kekayaan melimpah. Jawaban itu membuat Devi terkejut. Ia mengingat dengan jelas saat dirinya dipaksa oleh sang ibu untuk ikut dalam perjalanan ke suatu tempat yang jauh dari perkotaan, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah rumah di tengah hutan. Dalam rumah tersebut, sang dukun diam-diam memasukkan peliharaannya ke tubuh Devi sebagai wadah bagi para paraka miliknya. Saat itu, Devi sempat memperingatkan ibunya bahwa hal ini adalah tindakan yang dibenci oleh Tuhan. Namun, peringatan itu diabaikan. Surati yang terbuai oleh impian kekayaan tak lagi peduli. Seiring waktu, setelah sang ayah meninggal dan Surati melakukan perjanjian tersebut, kehidupan keluarga mereka berubah drastis. Mereka mendadak kaya raya. Ingatan itu perlahan kembali memenuhi benak Devi, hingga ia tersadar kembali oleh tawa menyeramkan dari sosok dalam dirinya. Devi pun menjerit, memohon agar makhluk itu pergi. Namun, sosok tersebut menegaskan bahwa hanya kematian yang dapat memisahkan mereka. Dengan tergesa, Devi mengambil gelas dan meminum air yang telah diruqyah oleh Ustadz Tamrin. Sosok itu marah, namun akhirnya menyerah, meski menegaskan bahwa kepergiannya hanya sementara. Devi yang kini ketakutan terus mengucapkan istighfar. Ia mulai merasa tidak layak untuk menikah. Pikiran buruk muncul. Mungkinkah dirinya telah membunuh bayi itu dalam keadaan tidak sadar? Ketakutan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia merasa tidak tahu apa-apa dan menangis dalam kebingungan, berharap pertolongan Tuhan. Setelah mengetahui bahwa dirinya terkena ilmu hitam, Devi memutuskan untuk menjaga jarak dari Tamrin sementara waktu, hingga pria itu datang melamarnya. Di hari Minggu itu, Surati datang dan mempertanyakan siapa pria yang akan melamarnya. Devi menjawab bahwa besok pria itu akan datang dan segala rasa penasaran akan terjawab. Surati merasa heran melihat perubahan sikap Devi. Biasanya, seorang gadis yang akan dilamar tampak bahagia, tapi kali ini berbeda. Dalam hati, Devi mengakui bahwa dirinya tengah dihantui kenyataan bahwa dirinya adalah seorang parakang, akibat keserakahan ibunya. Namun ia menyembunyikan semuanya dengan alasan sariawan. Malam harinya, Devi mencari botol air mineral yang disimpan di atas meja, namun tidak menemukannya. Setelah mencari-cari, ia melihat sebagian botol berada di bawah ranjang. Saat menunduk untuk mengambilnya, sosok menyeramkan hampir menyentuh wajahnya. Ia melihat tangan hitam dengan kuku panjang dan tajam. Ia pun menenangkan diri, membaca istighfar dan surat An-Nas, lalu mengambil kemoceng untuk meraih botol dari jarak jauh. Anehnya, botol itu seperti ditarik masuk semakin dalam. Surati yang mendengar teriakan Devi masuk ke kamar. Devi berbohong dan mengatakan bahwa dirinya hanya mimpi buruk. Surati tampak khawatir, tapi Devi menenangkan ibunya dan meminta izin keluar sebentar. Devi bergegas ke rumah Ustadz Tamrin dan meminta air ruqyah karena persediaannya habis. Tamrin memintanya masuk dan memperkenalkannya kepada orang tuanya, namun Devi menolak dan menunggu di luar. Ia juga memohon agar Tamrin tidak memberitahu siapa dirinya kepada orang tua Tamrin. Setelah itu, Devi kembali ke rumah dan segera meminum air ruqyah tersebut.
Ia yakin makhluk itu akan semakin tersiksa. Tak lama kemudian, hawa panas menyelimuti tubuhnya. Cermin tiba-tiba bergerak mendekat, memperlihatkan wajah menyeramkan yang memakinya. Devi dengan berani menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah. Jika makhluk itu tidak tahan dengan air ruqyah, maka keluarlah. Jika tidak, maka ia akan tersiksa selamanya. Keesokan harinya, Devi meminta Tamrin untuk mengirim lebih banyak air ruqyah melalui pesan. Tamrin mulai merasa aneh dengan permintaan Devi, namun tetap menyiapkannya. Ia bersama orang tuanya bersiap untuk melamar Devi. Sesampainya di rumah Devi, mereka disambut oleh Surati. Wanita itu terlihat senang menyambut calon menantu yang tampan dan berwibawa. Mereka duduk dan mulai membicarakan lamaran. Saat Tamrin menyebutkan jumlah uang penaik sebesar 50 juta rupiah, Surati terkejut. Ia menganggap jumlah itu terlalu kecil. Ia memanggil Devi untuk memastikan kesepakatan. Namun, Devi menyangkal bahwa dirinya pernah menyetujui jumlah tersebut. Tamrin yang heran merasa bingung, karena mereka sebelumnya telah membicarakan dan menyepakatinya. Namun kini, Devi menolaknya di depan semua orang. Perdebatan pun terjadi. Surati dengan tegas menolak lamaran tersebut. Tamrin merasa dipermalukan, terlebih di depan orang tuanya. Hatinya remo ketika Devi menyatakan bahwa tidak ada cinta antara mereka. Air mata tak dapat ia tahan. Surati mengambil alih dan dengan senang hati menolak lamaran itu karena uang penaik yang menurutnya tidak layak. Tamrin tersenyum lirih, menatap Devi terakhir kalinya, lalu pergi meninggalkan rumah bersama kedua orang tuanya, membawa hati yang hancur dan wajah penuh hinaan. Devi berusaha sekuat tenaga menahan air matanya saat mendengar penuturan ibunya yang histeris mengenai lamaran dengan mahar 50 juta rupiah. Ia tahu, sang ibu merasa harga dirinya direndahkan, terlebih sebagai keluarga yang dianggap terpandang dan berkecukupan. Namun, tak sepatah kata pun keluar dari bibir Devi, karena ia langsung masuk ke kamarnya dan menangis dalam diam. Dalam hati, Devi meminta maaf kepada Tamrin. Ia merasa harus menanggung beban berat ini seorang diri demi menghentikan sesuatu yang lebih buruk. Di sisi lain, Tamrin pun larut dalam kesedihan di kamarnya, tak kuasa menahan air mata atas hinaan yang diterimanya dari Ibu Surati, yang membuat orang tuanya ikut merasa malu. Setelah merasa cukup meluapkan tangis, Devi segera mengemas pakaiannya ke dalam koper, berniat meninggalkan kampung itu dan kembali ke rumah asalnya. Namun, sebelum pergi, ada satu hal penting yang harus ia sampaikan kepada Tamrin agar pria itu tidak selamanya menyimpan kebencian terhadap dirinya. Ketika keluar kamar, sang ibu sempat bertanya tentang matanya yang tampak membengkak. Devi tak menggubris. Bahkan, panggilan ibunya diabaikan, hingga akhirnya Ibu Surati menaikkan nada suaranya. Devi pun terpancing dan membalas dengan nada tinggi, lalu segera pergi. Di depan rumah Tamrin, Devi terus mengetuk pintu meski tak segera dibukakan. Kegigihannya membuahkan hasil, dan akhirnya wajah Tamrin tampak di depan pintu. Namun, sambutan pria itu dingin, seakan menyampaikan kekecewaan yang mendalam atas luka yang telah Devi berikan. Devi menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin menghapus kebencian Tamrin sebelum ia benar-benar pergi dari dunia ini. Ia mengaku sebagai seorang parakang, dan 2 hari sebelumnya makhluk itu menampakkan diri lewat cermin saat ia merasa kesakitan setelah meminum air dari Tamrin. Saat itulah, sosok tersebut menyampaikan niatnya untuk meneruskan ilmu hitam ke keturunan mereka. Tamrin tertegun, sulit mempercayai bahwa kecurigaannya selama ini ternyata benar adanya. Devi menjelaskan bahwa itulah alasan utama ia menolak lamaran Tamrin, bukan karena tidak mencintainya. Sebaliknya, ia sangat mencintai pria itu. Tangis Devi pecah, menutupi mulut dengan jilbab agar tidak terdengar, meski tetap tak sanggup meredam isaknya. Ia juga meminta maaf atas hinaan yang telah dilakukan bersama ibunya, meskipun ia terpaksa melakukannya. Tamrin menyampaikan bahwa permintaan maaf Devi sudah lama ia maafkan. Bahkan,
Cintanya tak berkurang sedikit pun meski Devi adalah seorang parakang. Namun, Devi menegaskan bahwa ia tidak bisa menikahi Tamrin. Ilmu itu tak akan pernah hilang, dan ia telah memutuskan untuk pergi. Meski Tamrin hendak menahannya, Devi melarang dengan keras, memperingatkan bahwa jika pria itu memaksa, ia akan membencinya selamanya. Setibanya di rumah, Devi langsung dihadapkan pada ibunya. Disitulah ia mengungkapkan segalanya, termasuk bahwa karena ibunya, ia menjadi seorang parakang. Ia merasa hancur, bahkan masa depannya ikut musnah. Devi menyebut bahwa uang mahar 50 juta itu merupakan kesepakatan bersama, tapi setelah mengetahui kebenaran yang tersembunyi dalam dirinya, ia menolak lamaran tersebut. Ibu Surati awalnya menolak mempercayainya. Namun Devi menjelaskan bahwa sejak ayahnya meninggal, sang ibu mulai melakukan hal-hal yang tak seharusnya karena terbutakan oleh kekayaan dan rasa malu sebagai keluarga sederhana. Pertengkaran mereka tak disadari telah menarik perhatian para tetangga. Suara Devi yang lantang memancing kedatangan orang-orang dari pesantren. Ustadz Hendra sempat ingin masuk, tapi Tamrin mencegahnya dan meminta untuk menyelesaikannya sendiri. Dengan paksa, Tamrin menendang pintu dan melihat Devi sedang memarahi ibunya, menyalahkannya atas penderitaan menjadi parakang. Para warga yang menyaksikannya terkejut. Devi yang menangis segera masuk ke kamarnya, mengambil koper, dan bersiap pergi dari kampung tersebut. Sebelum meninggalkan tempat itu, Devi meminta maaf kepada seluruh warga atas apa yang telah terjadi, dan berjanji mengasingkan diri agar tidak mengganggu ketenangan siapapun. Ketika hendak pergi, Tamrin dan Hendra berusaha menahannya, namun Devi tetap teguh pada pendiriannya bahwa hanya Tuhan yang bisa menghentikannya. Kepergian Devi membawa kedamaian di kampung tersebut. Masyarakat mulai mengerti bahwa Devi bukan pelaku penculikan anak-anak, melainkan korban dari warisan ilmu hitam. Di tempat pengasingannya, Devi hanya bisa meratapi nasib. Ia tidak tahu di mana dirinya berada, hanya menyadari bahwa tempat itu begitu sunyi dan asing. Malam semakin larut, dan saat Devi tertidur, sosok dalam dirinya bangkit, melayang mencari mangsa. Sayangnya, malam itu merupakan malam terakhir makhluk tersebut untuk bertahan hidup. Tanpa mendapatkan makanan, tubuhnya melemah dan jatuh ke tanah, lalu mati di antara dedaunan kering. Keesokan paginya, Devi terbangun dan mendapati makhluk itu terbaring di sampingnya, tidak bergerak. Ia mencoba menyentuhnya, dan tak ada respons. Merasa perlu memastikan, Devi menghubungi ibunya yang datang bersama seorang orang pintar. Dikatakan bahwa makhluk tersebut mati kelaparan, dan Devi kini telah terbebas. Orang pintar tersebut memperingatkan Ibu Surati agar tak lagi bermain dengan hal-hal mistis. Devi pun memaafkan ibunya, yang turut meminta maaf atas segala kesalahan di masa lalu. Singkat cerita, Devi kembali ke kampung dan pesantren. Kepada Tamrin, Devi menyampaikan bahwa dirinya kini telah sembuh dari parakang. Ia merasa bersyukur karena makhluk itu tak sampai menyakitinya. Ibu Surati mengucap syukur pula dan menyatakan penyesalannya karena telah menghina Tamrin serta membuat malu keluarga pria itu. Namun Tamrin meyakinkan bahwa ia sudah lama memaafkan, dan dirinya sadar bahwa ia hanyalah pria sederhana. Kini, penolakan dahulu berubah menjadi restu yang tulus agar mereka bisa bersatu kembali.